Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Kawakibud Durriyah Syarah Mutammimah Al-Ajrumiyah karangan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di di wa ba'du, masih di muqaddimah. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa ba'du, dan sesudahnya basmalah, hamdalah, sholah dan salam. Fahazihi muqaddimatun fi ilmil arabiyah, maka bermula ini itu satu muqaddimah, yang ada ayahnya muqaddimah dalam membahas ilmu bahasa Arab. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Wa ba'du hiya kalimatun yu'ta biha lil intiqali min uslubin fil kalami ila uslubin akhara. Bermula dianya wa ba'du itu satu kalimat yang didatangkan dengannya kalimat lil intiqal, untuk berpindah min uslubin, dari satu uslub, dari satu model kalam, min uslubin fil kalam, dari satu uslub dalam kalam kepada uslub yang lain. Artinya berbeda. Kalau awalnya berarti muqaddimah, kemudian sekarang mulai masuk ke isi. Atau kalau awalnya berkaitan dengan bidang puji-pujian, ini sesudah wa ba'du itu akan berbeda dari kalam sebelumnya. Wal wawu fi awwaliha naibatun an amma syartiyah, dan bermula waw pada awalnya wa ba'du itu ganti dari amma syartiyah. Jadi wa ba'du ini ada waw, jadi waw itu ganti dari amma syartiyah. Asalnya berarti amma ba'du. Faliza lazimatil fa'u ba'daha. Faliza fa ta'lil, karena waw ini ganti dari amma syartiyah, dia kalau amma syartiyah itu dijawabnya selalu ada fa, lazim fa-nya. Faliza, karena itu lazimatil fa'u, mestilah ada fa, lazimlah fa, mestilah ada fa, ba'daha, sesudahnya wa ba'du. Itu buktinya kalau waw ini ganti dari amma. Waqad yuqalu fiha amma ba'du, dan kadang-kadang dikatakan orang padanya wa ba'du akan amma ba'du. Ada juga langsung digunakan amma ba'du, bukan wa ba'du. Fatakunu amma naibatan an mahma syartiyah wa fi'lihi. Nah, dan kadang-kadang dikatakan orang fiha padanya wa ba'du akan amma ba'du. Fatakunu amma, maka adalah amma itu naibatan. Naibatan khabar takunu, maka adalah amma itu ganti dari mahma syartiyah dan fi'ilnya. Jadi kalau amma ba'du tulisannya, berarti amma di sini ganti dari mahma asalnya. Karena asalnya mahma yakun. Min dzalika syai', mahma yakun. Jadi mahma yakun diganti dengan amma. Wa ba'du darfun mulazimun lil idhafah. Bermula ba'du itu dharaf yang melazimkan ianya dharaf bagi idhafah. Artinya ba'du di sini kata beliau wa ba'du itu dharaf, dia butuh kepada mudhaf ilaih. Dia mesti ada mudhaf ilaihnya. Ketika mudhaf ilaihnya mahdhuf, makanya dia mabni. Lakinnahu lamma hudhifal mudhafu ilaih wa nuwiya ma'nahu buniyat 'ala dhammi. Tetapinya ba'du tadi, ini kita jangan bermula ba'du itu dharaf yang melazimiyah bagi idhafah. Tetapinya ba'du lamma hudhifal mudhafu ilaih, manakala dibuangkan akan mudhaf ilaih, wa nuwiya ma'nahu, dan diniatkan akan maknanya mudhaf ilaih. Buniyat, niscaya dibinakan akan dianya ba'du di atas dhammah. Ini buniyat kan pakai ta ta'anis, berarti lakinnahu kita marji dhamirnya bukan kepada ba'du tapi kepada dharaf. Wa ba'du dharfun, ba'du itu dharaf yang senantiasa perlu kepada idhafah. Tetapinya dharaf yaitu ba'du, manakala dibuangkan akan mudhaf ilaih, diniatkan akan maknanya mudhaf ilaih, niscaya dibinakan akan dianya ba'du di atas dhammah.
Nah, jadi kalau dibuang mudhaf ilaihnya dan diniat maknanya ada. Ketika itu dibina di atas dhammah. Berarti asalnya bagaimana? Wa ba'da ma dzukira minas shalah wassalam. Nah, dan sesudahnya, nya apa? Dan sesudah ma yang disebutkan akan dianya ma dari shalah dan salam fahazi. Nah, itu asalnya. Fahazihi muqaddimatun, maka bermula ini itu satu muqaddimah. Ini apanya? Ini itu isim isyarah, hazi isim isyarah. Setiap isim isyarah ada musyaru ilaihnya. Yang mana diisyarahkan ke mana? Ya, beliau menyatakan isyaratun ila mahsusin in ta'akharatil khutbatu an faragil muqaddimah. Ya. Fahazihi, maka bermula hadhihi itu isyarah. Maka bermula hadhihi itu isyarah kepada mahsus. Jadi hadhihi ini isim isyarah, musyaru ilaihnya mahsus kelihatan. In ta'akharatil khutbah, jika telatlah khutbah dari selesai muqaddimah. Jika telatlah khutbah dari selesai muqaddimah. Bila beliau menulis muqaddimahnya dulu, selesai beliau menulis kitab Mutammimah, kemudian baru beliau menulis khutbah ini, maka ini fahazihi, maka ini itu isyarah kepada yang terlihat mahsus. Maka ini apa? Ini muqaddimah yang sudah saya tulis. Nah, jadi isyarah kepada mahsus kalau memang khutbah itu belakangan, duluan kitab baru khutbah. Au ila ma'qulin in taqaddaman alaih, atau isyarah kepada ma'qul yang ada dalam akal, in taqaddamat jika mendahului ianya khutbah alaihi di atasnya farad. Jadi hi ini kembali ke farad. Jika mendahului ianya muqaddimah alaihi di atasnya selesai muqaddimah. Jika beliau duluan bikin khutbah kita, kitabnya belum ada, beliau sudah bilang, ini apa? Ini yang ada dalam pikiran saya yang akan saya tulis yang akan menjadi kitab Mutammimah. Nah, jadi dua-duanya boleh. Jadi hadza bisa isyarah kepada maksus kalau kitab dulu, muqaddimah belakangan, atau isyarah kepada ma'kul kalau memang beliau membuat muqaddimah dulu. Fahadhihi muqaddimatun, ini adalah satu muqaddimah. Bagaimana cara membaca muqaddimah? Bikasrid dali bisighati ismil fa'ili, dengan kasrah dal dengan lafadz isim fa'il dari qaddama. Yuqaddimu takdim fahuwa muqaddimatun. Jadi kalau kita baca muqaddimah berarti artinya yang mendahului. Yang duluan itu kalau lazim, atau kalau muta'addi muqaddimah yang mendahulukan. Maksudnya begini, yang menyebabkan yang lain jadi terdepan. Muqaddimah, qadimah datang, qaddama mendatangkan, mendahulukan. Nah, muqaddimah yang mendahulukan. Kenapa kalau kita baca muqaddimah dengan dal? Begini maksudnya, fahadhi muqaddimatun, ini adalah satu muqaddimah. Bagaimana cara baca muqaddimah dengan kasrah dal? Ya. Kenapa kitab ini Syarah Mutammimah dianggap sebagai muqaddimah? Sebagai muqaddimah, itu alasannya. Ini. Lianna ma'rifataha taj'alu syari'a fi ilmin nahwi ala basirah. Fahiyya tuqaddimuhu ala aqranihi. Ya. Karena bahwa sungguh mengenalnya muqaddimah, itu menjadikan ia ma'rifah akan orang yang masuk dalam ilmu nahu, dijadikan di atas basirah. Basirah itu terang, paham. Faya, maka dianya muqaddimah itu tuqaddimuhu, mendahulukan dianya muqaddimah akannya si syari' ala akranihi, di atas teman-temannya. Nah, jadi kalau kita baca muqaddimah dengan kasrah memang wajar. Kenapa? Karena mengenal muqaddimah ini nanti membuat orang yang mempelajari ilmu nahu menjadi paham pelajaran nahu. Nah, ala basirah, dia jadi tahu tentang nahu. Fahiyya, dan muqaddimah itu akan menyebabkan dia jadi terdepan dibanding teman-temannya yang tidak belajar Mutammimah ini, muqaddimah Mutammimah. Nah, itu alasan kalau kita baca muqaddimah. Karena mengenalnya muqaddimah menjadikan ia akan orang yang masuk syariah, akan orang yang masuk dalam ilmu nahu, dijadikan di atas terang benderang. Fahiyya, maka dianya muqaddimah itu tuqaddimu, mendahulukan dianya muqaddimah akannya si syari' di atas teman-temannya. Dan boleh juga wa bi fathid dali fi lughatin qalilah.
Wa fi fathati kita ataf kepada kasri. Dan muqaddimah itu bisa juga dibaca dengan fathah dal, muqaddamah. Fi lughatin qalilah, dalam lughat yang sedikit. Ada lughat Arab yang membacanya muqaddamah. Isim maf'ul. Arti muqaddamah didahulukan, didepankan. Jadi sebelum masuk kepada inti pokok atau sebelum masuk ke kitab-kitab besar, berarti ini dulu yang didahulukan. Nah, boleh juga muqaddamah. Jadi kalau kita baca muqaddamah, alasannya kenapa? Li'annaha quddimat amamal maqsud litashula litusahila, kita baca. Litusahila lil qasidi ilaihil mataliba walituhayyi'a lahu ma yahtaju ilaihi minal fanni fil ma'arib. Karena bahwa sungguhnya muqaddamah, kalau kita baca muqaddamah, karena bahwa sungguhnya ini kitab Mutamimah ini, itu quddimat didahulukan akan dia amamal maksud, di depan maksud. Ditusahila supaya memudahkan ianya muqaddamah itu lil qasid, bagi orang yang bermaksud kepadanya, al matalib, bagi akan segala yang dicari. Walituhayyi'a, dan supaya menyiapkan ianya muqaddamah baginya si talib atau si kasid akan apapun yang butuh ia kepadanya minal fanni, dari pelajaran fil ma'arib, dalam segala ma'arib. Allahumma shalli ala Muhammad. Mana tadi? Atau dengan fathah dal pada lughat yang sedikit, karena sesungguhnya muqaddamah ini adalah satu muqaddamah, berarti satu pendahuluan, satu yang didahulukan. Nah, kalau kita baca muqaddamah, alasannya li'annaha, karenanya muqaddamah ini quddimat didahulukan akan dia di hadapan tujuan utama kitab-kitab besar. Litusahila lil qasidi ilaih, supaya memudahkan ianya muqaddamah lil qasid, bagi orang yang bermaksud ilaihi kepadanya maksudnya dari kitab-kitab besar. Ilaihi kita kembali kepada, atau lil qasid ilaih ini jadi ait alif lam di al qasid, bagi alladzi yang bermaksud ia kepadanya alladzi, begitu maksudnya. Lil qasid ilaih aja langsung. Karena bahwa sungguhnya muqaddamah itu dilakukan ia di depan maksud, litusahila, supaya memudahkan ia bagi orang yang bermaksud kepadanya. Akan apa? Memudahkan mataliba, akan segala pencariannya. Walituhayyi'a lahu, dan supaya menyiapkan ianya muqaddamah lahu, baginya si kasid, akan apapun yang butuh ia kepadanya, akan mama yang butuh ia kepadanya daripada pelajaran fil ma'arib, pada dalam segala harapan-harapan di masa depan. Jadi ma'arib itu jamak dari ma'rabah, hajat. Segala hajatnya di masa depan akan menjadi mudah kalau sudah membaca muqaddamah Mutamimah. Nah, jadi kalau dibaca muqaddamah berarti di sini ada tasbih. Syubbihat bi muqaddamatil jais allati tataqaddama amamahu lituhayyi'a lahu fil mahallil ladzi yanziluhu ma yahtaju ilaih. Nah, syubbihat diserupakan akan dianya muqaddamah Mutamimah dengan muqaddamatul jais. Jadi muqaddamatul jais namanya pendahuluan pasukan. Jais ada satu pasukan besar, sebelum dia menuju atau menyerang ke suatu tempat, dia akan mengirim dulu pasukan kecil. Nah, sebagai penunjuk jalan atau mempelajari. Jadi pasukan kecil itu namanya muqaddamatul jais. Ya. Diserupakan akan dianya muqaddimah dengan muqaddamatul jais, dengan pendahuluan pasukan. Pendahuluan allati, yang mendahului ianya muqaddamah pasukan tadi, di depannya jais. Ini dhamir agak kacau ini. Diserupakan akan dianya muqaddamah dengan muqaddamah jais, dengan dengan pendahuluan pasukan. Pendahulu allati taqaddama, yang mendahului ia amamahu, di depannya jais. Jadi dhamir di amamahu kembali ke jais. Lituhayyi'a, supaya menyiapkan ianya pasukan tadi, lahu, untuknya jais, untuknya tentara, fil mahal ladzi, pada tempat-tempat yang akan turun ia, yang akan menempati ia, akannya tempat, apa yang dia persiapkan. Maf'ul tuhayyi'a, akan apapun yang butuh ianya pasukan ilahi kepadanya. Nah, jadi di sini muqaddamah diserupakan dengan ada istilahnya pasukan tentara tadi, pasukan pendahuluan, di mana pasukan itu pasti datang duluan di depan pasukan besar, supaya pasukan kecil tadi menyiapkan
tempat dan keadaan yang dimana nanti pasukan besar itu akan mampir, akan dituju. Wa hadhil muqaddimatu kadzalik al-mushtaghilu biha qad yatawassalu biha ila mutawwalati kutubil a'aribi wa yudriku biha min mustalahi ilmin nahwi ma yurshiduhu ila i'rabi mushkilin wa idahi ma'nan gharib. Wa hadhil muqaddimah, dan bermula ini muqaddimah itu seperti demikian juga. Al-mushtaghilu, yang bermula orang yang berbimbang dengannya ini muqaddimah itu qad yatawassalu, kadang-kadang bisa sampai ya dengannya muqaddimah ila mutawalat, kepada yang besar-besar dari kitab-kitab i'rab. Wa yudriku biha, dan mengetahui ya dengan sebabnya muqaddimah mim mustalahi, dari istilah-istilah ilmu nahwu. Akan apa ia ketahui? Maf'ul yudrik, akan ma yurshiduhu, yang menunjukkan ia akannya yang menunjukkan ianya akannya seseorang ila i'rabi muskilin, kepada i'rab kalimat-kalimat yang rumit, muskil, wa idahi ma'nan gharib, dan menjelaskan makna-makna yang susah, yang gharib. Kali lagi, bermula ini muqaddimah itu seperti demikian juga, seperti muqaddimah pasukan tadi. Bermula orang yang berbimbang dengannya muqaddimah ini, mutamimah, itu kadang-kadang bisa sampai ya dengannya muqaddimah kepada kitab-kitab besar, kepada yang besar-besar dari kitab i'rab. Sebagaimana pasukan kecil tadi ya, sebagai pembuka jalan hingga pasukan besar jadi lebih mudah, begitu juga muqaddimah ini kalau kita mempelajari bisa membawa kita kepada kitab-kitab i'rab, kitab-kitab besar, kitab-kitab nahwu besar. Wa yudriku biha, mengetahui ya dengan sebabnya muqaddimah tadi dari istilah-istilah ilmu nahwu akan sesuatu yang bisa membimbing ya sesuatu akannya kepada i'rab muskil dan penjelasan makna yang gharib, yang susah. Dengan belajar mutamimah ini insyaallah memudahkan kita mempelajari kitab-kitab besar. Fi ilmil arabiyah, kita ulang lagi matanya, fahadhihi muqaddimatun fi ilmil arabiyah, ini adalah satu muqaddimah yang ada dalam ilmu Arab. Maksudnya fi ilmil lughatil arabiyah, dalam ilmu yang berbahasa Arab, ilmu lughat arabiyah, ilmu bahasa Arab. Wa ulumul arabiyyati isna asyara ilman, dan bermula ilmu Arab itu ada 12 ilmu. Yang mana 12? Ilmu lughati, ilmu lughat berkaitan dengan makna. Perbedaan nanti makna jalasa apa, qa'ada apa, qama bagaimana, waqafa bagaimana. Ya. Wa ilmu tasrif, dan ilmu tasrif ya, tentang tasrif kita tahu perubahan kata. Wa ilmu nahwi, dan ilmu nahwu. Wa ilmul ma'ani, wa ilmul bayani, wa ilmul badi'. Ilmul ma'ani, ilmul bayan, ilmul badi'. 3 ilmu ini biasanya dibahas sekaligus dalam kitab balaghah seperti Jauhar Maknun misalkan. Ya. Ilmul arud, dan ilmul arud tentang syair. Wa ilmul kawafi tentang ujung syair. Karena ujung syair juga ada ilmu khusus. Wa ilmu kawaninil kitabah, dan ilmu undang-undang penulisan. Kawanin undang, kanun. Kawanin jamak dari kanun. Wa ilmu kawaninil kitabah, ilmu undang-undang penulisan. Karena dalam menulis juga ada caranya. Ya, Hamzah misalkan, dia kalau harakatnya dhammah berarti di atas waw. Kalau harakatnya fathah di atas hamzah, atas alif. Kalau harakatnya kasrah, hamzah ditulis di atas ya. Jadi ada aturannya. Aturan penulisan. Kalau enggak ketika imla terjadi dikte kita susah, salah nulisnya. Kemudian wa ilmu kawaninil qiraah, dan ilmu undang-undang bacaan. Ini barangkali maksudnya ilmu tajwid. Wa ilmu insya'ir rasail wal khutabi. Wa ilmu insya'ir rasaili wal khutabi, dan ilmu cara membuat surat-surat dan khutbah-khutbah. Khutab ini jamak dari khutbah, ilmu cara nulis surat, cara bikin khutbah. Wa ilmul muhadarah, dan ilmul muhadarah, ilmu tentang cara berceramah. Wa minhut tawarikh, sebahagian dari ilmu muhadarah itu ilmu tawarikh, ilmu sejarah. Tawarikh. Wal muradu bi ilmil arabiyyah huna ilmun nahwi, dan bermula yang dimaksud dengan ilmu arabiyah di sini yaitu ilmu nahwu. Nah, jadi di sini tadi beliau menyatakan fahadhi muqaddimatun fi ilmil arabiyyah. Karena ilmu Arab itu ada 12, yang dimaksud di sini apa? Oh, ilmu arabiyah di sini yaitu ilmu nahwu, karena ini kitab nahwu.
Ya, jadi wal muradu bil arabiyah huna ilmun nahwi faqat, ilmu nahu saja yang dimaksud. Kenapa itu maksudnya? Idh hadzal kitabu la yastamilu illa alaihi faqat. Karena bermula ini kitab itu tidak mengandung ya kecuali di atasnya nahu saja. Dalam kitab ini cuma pembahasan tentang nahu. Ini yang penting. Wa huwa anfa'ul ulumil arabiyah, dan bermula dianya nahu itu yang paling bermanfaat dari ilmu-ilmu Arabiyah. Ilmu bahasa Arab yang paling bermanfaat yaitu ilmu nahu. Itu yang paling pokok. Kenapa? Idbihi tudraku jami'an. Karena dengannya ilmu nahu tudraku, didapati akan dianya ilmu Arab jami'an semuanya. Jadi untuk mendapatkan seluruh ilmu yang lain ya harus ada ilmu nahu dulu. Kita mempelajari bayan, ma'ani, segala macam, kalau nggak bisa nahu yang nggak bisa ilmu lain. Wa min samma qala Suyuti innal uluma kullaha muftakiratun ilaih. Wa min samma, sama ini isim isyarah bukan huruf antah. Wa min samma, karena itu qala Suyuti, berkatalah oleh As-Suyuti. Apa kata beliau? Innal uluma kullaha muftakiratun ilaih. Sesungguhnya ilmu, seluruhnya ilmu itu butuh ilaihi, kepadanya ilmu nahu. Semua ilmu yang lain butuh kepada ilmu nahu. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu segala macam butuh kepada nahu. Makanya nggak boleh menyepelekan nahu, walaupun kita nggak boleh sibuk di nahu doang. Karena ilmu nahu ilmu alat, artinya jembatan. Kita nggak boleh sibuk di jembatan. Nahu kita pelajari, tetapi sesudah kita pelajari nahu, kita langsung pelajari tafsirnya, fikihnya, dan sebagainya untuk diamalkan. Wa arrafuhu bi annahu lughatan al-qasdu, menta'rif arrafu, mendefinisikan oleh mereka akannya nahu, bi annahu, dengan bahwa sungguhnya nahu pada bahasa itu al-qasdu. Nahwu arti secara bahasa al-qasdu, menuju ke arah sana, itu namanya nahwu. Wastilahan ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalimi i'raban wa binaan. Dan menta'rif oleh mereka akannya nahu dengan bahwa sungguhnya nahu pada istilah itu ilmun, satu ilmu, bi usulin, dengan asal-asal jadi aneh ya, asal-asalan. Jadi maksud usulun di sini kaidah. Itu pengetahuan bi usulin terhadap kaidah yu'rafu biha, yang dikenal dengan sebabnya kaidah tadi, ahwalu awakhiril kalim, akan kondisi akhir dari kalim, dari kalimat-kalimat, isim, fi'il, dan huruf, nisbah, i'rab, dan bina. Itu ilmu nahu pada istilah satu pengetahuan, mengetahui dengan kaidah-kaidah tertentu, yang dengan kaidah itu kita jadi tahu kondisi akhir dari satu kalimat. Akhir fi'il kita jadi tahu apa di i'rab, apa di bina. Akhir isim kita jadi tahu i'rab apa bina. Akhir huruf kita jadi tahu i'rab apa bina. Itu semuanya kita ketahui dengan mempelajari ilmu nahu. Wal muradu bil usulil madhkurati al ismu wal fi'lu wal harfu anwa'ul i'rabi wal awamili wat tawabi'i wa nahwi dzalik. Dan bermula yang dimaksud dengan usul yang disebutkan. Usul madhkurah maksudnya usul yang ada dalam definisi. Bermula yang dimaksud dengan usul madhkurah itu isim dan fi'il dan huruf dan berbagai macam i'rab dan berbagai macam amel dan berbagai macam tawabi' dan lain-lainnya. Wa faidatu hadzal ilmi ma'rifatu sawabil kalami min khat'ihi liyahtaridza bihi anil khata'i fil lisan. Bermula faedah ini ilmu nahu, yaitu ma'rifatu, untuk mengenal benar kalam dari salahnya kalam. Supaya kita tahu satu ucapan itu benar apa salah. Jangan sampai maf'ul jadi fa'il jadi maf'ul, jadi merusak makna. Kenapa dia harus mengenal benar kalam dari salah? Liyahtaridza bihi, supaya terjaga ia dengannya nahu anil khata' fil lisan, dari salah dalam lisan, supaya bicara kita enggak salah. Itu tujuan nahu. Wa ghayatuhul isti'anatu ala fahmi ma'anillahi wa rasulihil musili ila khairait tasniyah ila khairait dunya wal akhirah. Dan bermula puncaknya nahu, tujuan akhir. Ghayah, tujuan akhir. Wa ghayatuhul isti'anah, bermula puncaknya nahu itu isti'anah, tertolong, ala fahmi ma'ani, untuk memahami makna kalam Allah dan kalam Rasulnya. Al musili,
Musili kita naat kepada fahami, yang menyampaikan ia pemahaman tadi kepada kedua kebaikan dunia dan akhirat. Jadi tujuan terakhir dari ilmu nahu yaitu supaya kita bisa memahami Al-Qur'anul Karim, memahami sunnah Nabi, di mana kita amalkan Quran dan sunnah sampailah kita kepada mendapatkan kebaikan dunia dan di akhirat. Ya, tujuannya bukan di nahunya tapi untuk Quran, dan karena itu sebagian ulama berkatakan setiap ilmu yang berkaitan yang bisa membantu kita untuk memahami Quran dan sunnah Nabi semuanya ilmu syariat, walaupun ilmu alat tetap ada pahalanya. Falihadza wajabat ma'rifatuhu liyatawassala bihi ila ma'rifatihima. Karena ini tujuan dari ilmu nahu tadi untuk memahami kalam Allah. Wajabat ma'rifatuhu, wajiblah oleh mengenalnya nahu. Wajib. Kalau wajib ya, wajib, walaupun di sini beliau nggak menjelaskan wajib ini apa wajib kifayah. Nah, minimal wajib kifayah. Karena itu wajiblah oleh mengenalnya nahu liyatawassala, supaya sampai ia dengan sebabnya nahu ila ma'rifatihima, kepada mengenal keduanya, kalam Allah dan kalam Rasul. Wal aula taqdimuhu fi talabi ala sairil ulum. Bermula yang lebih utama itu mendahulukannya nahu fi talabi, dalam belajar, ala sairil ulum, di atas semua ilmu yang lain. Lebih baik dalam belajar kita nahu dulu. Li'annal kalama bidunin nahwi la yufhamu haqqal fahmi. Karena bahwa sungguhnya kalam bidunin nahwi, dengan tanpa nahu itu la yufhamu, tidak bisa dipahami akan dianya kalam, haqqal fahmi, akan sebenar-benar paham. Nah, tanpa kita i'rab kan kita nggak tahu yang mana fa'il, yang mana maf'ul, jadi nggak bisa diartikan. Waqad la yufhamu aslan illa bihi. Dan kadang-kadang tidak bisa dipahami akan dianya kalam aslan sama sekali, illa bihi, kecuali dengannya nahu. Harus ada nahunya, harus ada i'rabnya, baru kita paham satu kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sababu tasmiyati hadzal ilmi bin nahwi ma ruya anna Aliyan radhiyallahu anhu lamma asyara ala Abil Aswadi ad-Du'ali ay yad'ahu qala lahu ba'da an 'allamahu al-isma wal fi'la wal harfa. Ini harfa, ini bukan harba, wal harfa. Bermula sebab menamakan ini ilmu dengan nahu. Kenapa ilmu ini disebut ilmu nahu? Bermula sebab menamakan ini ilmu dengan nahu itu ada satu hadis, satu khabar ruya yang diriwayatkan akan dianya isi riwayatnya anna Aliyan, bahwa sungguh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lamma asyara, manakala mengisyarah ianya beliau ala Abil Aswad ad-Du'ali, kepada Abi Aswad ad-Du'ali, akan apa beliau isyarah? Ayyadha'ahu, akan bahwa membuat ianya Abul Aswad akan yanahu. Qala, berkata ianya Sayyidina Ali lahu, baginya Abul Aswad. Jadi ini ada kisah panjang, kisah ringkasnya ya begitu. Ketika ada riwayat menyatakan Abul Aswad ini melihat banyak kekacauan, banyak orang nggak paham nahu, datang kepada Sayyidina Ali sebagai Amirul Mukminin ketika itu, meminta menjelaskan tentang ilmu nahu. Kemudian Sayyidina Ali mengisyarahkan kepada Abul Aswad untuk menulis apa yang akan beliau diktikan. Itu maksudnya. Jadi Sayyidina Ali mengisyarah kepada Abil Aswad ad-Du'ali untuk menulisnya, mewada', maksudnya membuatnya, menulisnya. Qala, berkata ia Sayyidina Ali baginya Abul Aswad. Kapan Sayyidina Ali berkata? Ba'da'an 'allamahul isma. Sesudah bahwa mengajarkan ianya Sayyidina Ali, 'allama ini fi'il madhi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sesudah bahwa mengajarkan ianya Sayyidina Ali akannya Abul Aswad, akan isim, akan fi'il, dan akan huruf. Apa kata Sayyidina Ali? Al-ismu ma anba'a anil musamma. Bermula isim itu ma, yang memberitahukan ia, yang menunjukkan ia tentang musamma. Ini definisi isim dulu banget begini. Isim adalah sesuatu yang menunjukkan kepada musamma. Jidar berarti isim menunjukkan kepada musamma, yaitu tembok, dinding. Zaidun, dia menunjukkan kepada seseorang laki-laki. Zaidun isim. Wal fi'lu ma anba'a an harakatil musamma. Bermula fi'il itu ma, yang memberitahukan ia, yang menunjukkan ia tentang gerakan musamma. Artinya gerakan itu ada perbuatannya. Jadi fi'il itu kata kerja. Wal harfu ma anba'a an makna fi ghairihi.
dan bermula huruf itu ma yang menunjukkan ia tentang makna pada lainnya ma. Warraf'u lil fa'ili wa ma ishtabaha bihi. Bermula rafa itu untuk fa'il dan untuk ma yang menyerupai ianya ma dengannya fa'il. Wan nasbu lil maf'uli wa ma humila alaih. Bermula nasab itu untuk maf'ul dan ma yang ditanggungkan akan ianya ma di atasnya maf'ul. Wal jaru lil mudhaf wa ma yunasibuhu. Dan bermula jar itu sabit bagi mudhaf dan ma yang menyesuaikan ianya ma akannya mudhaf. Nah, sesudah Sayyidina Ali mengajarkan ini semua kepada Abul Aswad, kemudian Sayyidina Ali berkata, "Unhu hazan nahwa." Unhu, inilah asal kata nahu. Unhu hazan nahwa. Unhu fi'il amar. Ikuti olehmu. Tuju olehmu. Nah, kasat tadi kan. Tuju olehmu akan ini jalan. Mengarahlah kamu akan ini arah. Artinya ikuti terus seperti ini, jelaskan semuanya. Nah, jadi Sayyidina Ali mengajarkan caranya. Nah, disinilah timbul nahu. Unhu hazan nahwa. Jadi, tuju olehmu akan ini jalan. Ikuti olehmu atau contoh olehmu akan ini contoh. Seperti ini terus. Ya Abal Aswad, wahai Abal Aswad. Fasumiyya bidzalika tabarukan bilafdil wad'ilah. Maka dinamakan akan dianya ini ilmu dengan demikian nahwu tabarukan karena mengambil barokah dengan lafaz orang yang membuat baginya nahwu. Karena wad'i pembuat nahwu pertama kali yaitu Sayyidina Ali. Kemudian ditulis oleh Abul Aswad, sesudahnya nanti dikembangkan oleh Syekh Sibawaihi. Sibawaihi punya satu kitab namanya Alkitab. Makanya dalam kitab nahwu kalau disebut Alkitab itu langsung ghalabah, langsung dituju kepada kitabnya Sibawaihi. Kemudian ulama-ulama sesudah Sibawaihi baru mulai mengembangkannya. Udah setengah jam, sampai di sini dulu panjang. Sekali lagi insyaallah selesai mukadimah. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.